Halo, selamat siang teman-teman semua. Saya Dev dari Mythic Protocol. Mungkin di sini goalnya pengen lebih banyak sharing general knowledge dulu. Hopefully nanti kita bisa lebih banyak tanya jawab aja sih. Soalnya kemarin pas di briefing sama Wafi juga saya masih belum kebayang juga kira-kira kayak challenge teman-teman apa. Mungkin nanti jadi lebih banyak tanya jawab aja ya kali ya. Mungkin next. Kok tadi canggih bisa langsung tuh, sekarang harus ada voice comment. Jadi ya mungkin kenal dikit, saya Dev. Itu kemarin ini slide baru bikin tadi malam jam 12, jadi gambarnya nggak sebaik Adam ya, mohon maaf. Dulu mungkin basic experience dulu pertama saya nyemplung ke studio game. Tes. Dulu pertama kali nyemplung di industri game itu pertama kali saya jadi 2D artis karena dulu saya lulusan desain. Makanya bikin slide-nya H-1 harus kebut semalam. Terus sempat mulai ada pengalaman untuk jadi game producer, publishing, terus terakhir sekarang handle project Mythic Protocol sebagai publishing director. Ini ada beberapa mobile games yang dulu yang saya sempat ikut terlibat, mungkin nggak terlibat secara development, tapi terlibat secara proses lumayan end to end ya. Dulu pertama kali saya terlibat proyek mobile game itu namanya Up in Flame yang paling kanan atas, itu dulu dipublish sama Cilinggo, publishersnya apa ya itu, Kadrop ya, kalau nggak salah. Itu waktu itu Agate kita bikin game pertama di publish sama Cilinggo, itu pelajaran pertama kita bikin premium games di mobile. Waktu kita rilis itu tahun 2012, itu ketika premium games collapse. Waktu kan kita lihat, oh ada Rovio, ada game banyak premium game yang sukses kan. Kita bikin premium game, kita rilis, ternyata 2012 itu adalah eranya free to play games. Jadi kita rilisnya telat. Jadi flop, gagal. Terus sempat terlibat beberapa game lain kayak Upin Ipin, Metal Brief, terus ada Onet Asli, itu game yang di-develop sama timnya Yanu. Terus ada Code Atma juga yang nanti itu sempat kerja sama Fandri juga, salah satu speaker nanti juga. Mungkin kalau tadi, jadi mau curhat dikit, jadi kemarin tuh kan waktu bikin slide ini sempat ngintip punya Adam dulu kan, itu seneng tuh, baik banget yang udah di cover sama Adam, jadi kayak saya mikirnya, oh nanti yang bagian saya bisa ngomongnya lebih dikit. Ternyata tadi jadi dioper beberapa pertanyaan, didelegasi ke saya, itu ternyata harganya segitu. Jadi mungkin mau klaim dikit, mungkin saya mungkin bukan orang yang apa ya, tahu segalanya, cuman saya lumayan banyak gagal bikin mobile games atau terlibat di mobile games yang gagal, jadi lumayan tahu pipe-pipe-nya juga. Dan itu mungkin beberapa knowledge yang mungkin saya pengen share ke teman-teman juga sih. Sekarang saat ini lagi ngerjain proyek terbaru yang paling kanan bawah itu Mythic Protocol Riftstorm, itu bakal launching tahun ini nanti. Nanti rencananya bakal multi-platform kalau yang Riftstorm itu, nggak cuma mobile. Mungkin lanjut. Nah, untuk yang bakal saya share hari ini tuh mostly general kayak basic knowledge, kayak how to run mobile game business, kayak kira-kira mungkin saya ada sempat beberapa kali nge-mentoring studio mobile game yang baru. Nah, ini saya pengen nge-highlight beberapa konteks yang saya sering lihat kalau studio mobile game baru itu lumayan neglect hal-hal tersebut kan, di luar development. Jadi mungkin saya pengen nge-remind itu ke teman-teman. Terus kedua, gimana caranya bikin cost projection, gimana caranya bikin development cost tuh komponennya apa aja. Terus kalau terus yang terakhir, gimana cara kita bikin projection revenue. Kan kalau kalian bikin project, ideally kalian tahu kan, kayak kalian punya budget berapa, runway kalian berapa lama, umur development kalian berapa bulan, berapa tahun. Terus dengan investasi yang sebanyak itu, upside yang bisa kalian harapkan berapa, itu ideally dari awal ketika kalian mulai project, itu projection cost ini tuh antara budget sama revenue itu udah ada dari awal, jadi kalian udah tahu. Soalnya kalau misalnya kalian nggak tahu ini, kalian jadi nggak tahu, kalian jadi
aware kayak kapan kita harus mulai stop bikin game ini, lanjut ke project berikutnya. Terus kalau misalnya ini sukses pun, emang worth it gak sih sama resiko yang kita ambil. Jadi ini sebenarnya sesi yang bakal boring, tapi penting lah buat teman-teman kalian tahu. Kurang lebih itu. Next. Jadi sesi pertama, basic knowledge of mobile game business. Ini sebenarnya nggak eksklusif, cuman buat mobile game business ya, tapi bisa diterapkan buat general game business juga, buat PC sama konsol juga. Next. Jadi mungkin yang pertama pengen nge-share kayak struktur kayak live game as service seperti apa sih, sama responsibility-nya apa. Next. Yang pertama kan pasti development team. Mungkin mau tanya dulu, dari semua ini teman-teman yang pernah develop game siapa aja ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang udah pernah rilis 1 game? 2, 3, 4, 5. Yang udah pernah rilis 5 game? 1. Mantap, Mas. Bagus. Jadi mostly kan kalau misalnya ya pasti basic pasti ada development team. Cuman next lagi, kalau development team itu biasanya kita ada dua fungsi development yang mungkin teman-teman kurang aware ketika kita bikin game as service. Tadi kan Adam udah cerita tuh, game as service itu apa sih? Game yang harus di-maintain terus-terusan, game yang dimana kita harus mikirin kayak weekly event-nya itu apa, gimana cara nge-engage usernya, konten barunya apa. Jadi kayak game yang ya terus di-maintain terus-terusan lah untuk naikin lifetime dari produknya. Beda sama game-game yang fire and forget, kayak game premium, kayak game konsol, kayak Zelda. Jadi kayak asal orang udah beli, that's it. Paling sisanya kayak ya buka DLC atau misalnya kalau ada bug fixing. Tapi kalau game as service itu adalah ya runway-nya panjang. That's the strength of the business. Tapi biasanya kalau di Agate kita ngepecah development teamnya jadi 2. Yang pertama adalah development team yang fokus sama core game-nya lah. Misalnya kayak main feature-nya, terus kalau misalnya ada bug dia yang benerin. Tapi ada juga tim yang ketika nanti udah launching, itu dia mikirin live ops-nya. Nanti event-nya minggu depan apa nih? Karakter barunya apa nih nanti minggu depan? 2 minggu lagi kita ngeluarin item baru apa? Kita mau bikin sale apa? Kita mau bikin community engagement apa, itu adalah plan yang dibikin sama tim live ops timnya itu. Terus next, terus yang kedua ini yang dari publishing team itu mostly next dari tim marketing sama community management. Ini biasanya bagian yang nggak enak yang mungkin kebanyakan kalau studio game baru itu knowledge di bagian sininya masih kurang sehingga dan resource-nya juga masih nggak sebaik itu sehingga prefer untuk cari publishing partner kayak Adam tadi bilang. Cuman saya mau menekankan bahwa knowledge kalian di sini itu juga sama pentingnya. Maksudnya jangan sampai kalian sangat ketergantungan sama publishing karena knowledge kalian di sini bakal membantu kalian buat iterate the product terus-terusan. Walaupun nanti ujung-ujungnya yang nge-publish itu publisher lain, tapi ketika kalian punya knowledge ini bakal jadi salah satu basic skill set yang harus kalian miliki lah. Ketika run dari untuk mobile games. Reasoningnya nanti mungkin saya bakal jelasin di next slide-nya. Terus community management juga kalian juga benar-benar tahu betapa valuable dari komunitasnya itu. Betapa bahwa feedback yang mereka kasih itu, either itu kritik yang nyebelin dengernya, kayak oh ini gamenya sampah karena gue nge-crash terus. Atau ya feedback yang bagus, oh ini gue suka banget battle-nya, gue addicted banget mainnya ini, sehingga gue main berulang-ulang. Itu kalau kalian nggak nge-engage mereka, kalau kalian nggak dengerin mereka, kalau kalian nggak masuk ke channels media platform yang mereka pakai, kalian nggak bakal denger precious feedback seperti itu. Jadi ini juga sangat penting banget sih. Terus next. Nah ini ada beberapa basic skill atau capability atau knowledge yang mungkin nggak terlalu berhubungan sama development, dan sehingga ini jadi jarang dilihat atau jarang dimiliki sama studio-studio mobile game yang baru sih. Mungkin next, yang pertama tadi Adam udah sempat data analysis, itu saya setuju. Kalian sebagai mobile games, most likely kalian bakal develop
produk yang sifatnya game as service. Jadi kalian harus data driven. Kalian harus tahu baca data, kalian harus tahu matrix apa yang matter, kalian harus tahu benchmark datanya yang bagus berapa. Misalnya tadi ada bilang, D1 harus 40%, D2 harus, D7 harus 20%, itu kan harus tahu. Sehingga kalian bisa, ketika kalian, mungkin next dulu, jadi kalau kalian tahu, dengan kalian bisa membaca dan memahami data itu, kalian bisa tahu isu atau strength di game kalian itu apa yang harus diperbaikin. Mungkin salah satu yang salah satu yang menyenangkan di game as service itu dibanding game premium adalah kita jadi punya banyak leading metrics yang membuat kita jadi tahu kalau misalnya game kita nggak perform, kalau game marketnya itu nggak makan, itu salahnya di mana. Beda sama game premium ya. Game premium itu misalnya dulu Agate kita pernah bikin Valkyrian Arc Hero School Story di PC konsol, PC konsol itu kita nggak tahu game ini sukses atau enggak sebelum gamenya rilis. Beda sama game as service. Game as service itu karena freemium, kita bisa rilis gamenya itu pelan-pelan. Jadi misalnya kayak nggak usah gamenya itu udah full jadi baru dirilis, tapi mungkin misalnya kita bikin game puzzle gitu. Kalau game puzzle kan sebenarnya not as simple as ya udah bikin mekaniknya aja, bikin story-nya aja, bikin level desainnya aja, tapi kita kan harus mikirin kayak core loop-nya apa, mereka ketika menang mereka dapat resource apa, resource-nya itu nanti buat upgrade apa, ada core loop gitu kan, ada core loop. Jadi ada tahapan-tahapan yang itu tuh bisa dites secara awal ke market. Jadi misalnya kayak dulu kita pernah bikin game apa ya? Banyak. Dulu kita pernah bikin game simulasi e-sports. Kita dulu pernah bikin game simulasi e-sports. Nah, simulasi game kan sebenarnya banyak kan. Kayak fiturnya banyak, ada PVP, ada PVE, terus ada macam-macam lah. Nah, itu kita pengen tahu dulu nih core mekaniknya, core battle-nya seru atau enggak. Nah, kita coba tes ke market, kita kayak ada 1.000 orang ngetes, terus kita baca datanya tuh, ternyata kebanyakan dari data itu orang setelah tutorial 90% hilang. Jadi kita tahu, ternyata bermasalah itu tutorialnya loh. Ketika kita benerin, itu matrixnya jadi naik. Orang yang main lagi di hari berikutnya jadi langsung bertambah. Beda sama game premium kan. Kalau game premium saya gagal kenapa ya? Ya gamenya jelek, that's it gitu. Tapi kalau misalnya kita bisa baca data, kita tuh bisa benar-benar tahu, ini isinya apa sih? Ternyata gamenya bagus, cuman tutorialnya kepanjangan. Tutorialnya 30 menit sehingga user sebelum bisa benar-benar paham ini gamenya serunya di mana, mereka udah churn duluan. Nah, ketika kalian bisa tahu data analisis, kalian bisa tahu isu dalam game kita itu apa yang masih bisa diimprove, isunya apa aja, yang bagus apa aja, apa yang harus double down tuh jadi banyak banget data dari market yang bisa kalian manfaatkan untuk iterative game. Nah, terus yang berikutnya performance marketing. Ini juga mungkin salah satu skill set yang most likely bakal di-delegate ke publisher partner kalian. Tapi menurut saya knowledge di sini, terutama understanding the matrix itu juga ujungnya matrix sih. Performance marketing itu kayak user acquisition lah. Jadi kayak dapetin user buat main game kalian. Bisa pakai Google, pakai Facebook, pasang iklan lah. Kalau pasang iklan, in the end, kalau misalnya kalian, saya nggak ngerti user acquisition, saya nggak ngerti performance marketing. Nggak apa, kalau kalian ada budgetnya, kalian bisa hire vendor, performance marketing agency itu banyak. Kalian tinggal hire aja. Misalnya 50 juta atau 20 juta, mereka yang run the UA, tapi ujung-ujungnya tetap kalian yang harus bisa memahami, ini gue dapat CPI-nya mahal nih, artinya apa? Ini CTR-nya mahal nih, artinya apa? Kalau kalian nggak tahu itu menurut saya bakal sangat-sangat jadi bottleneck, bukan bottleneck, kalau kalian bisa punya skill set itu bakal sangat powerful untuk mempercepat iteration proses kalian. Jadi kalian tahu ketika udah dilempar di market, itu tuh data marketnya apa sih? Ini ternyata gamenya ini CPI-nya mahal. Berarti kompetisinya itu baik banget. Gue harus kompetisi sama game-game lain. Ternyata CPI-nya murah. Ternyata cost untuk dapetin user itu tuh gampang. Ternyata kompetisinya rendah. Jadi kedepannya kalau gue mau scaling up
game ini melalui iklan, itu cost-nya nggak terlalu gede. Itu basic knowledge yang menurut saya sangat-sangat penting untuk dimiliki teman-teman. Terus yang community management, ini lumayan straightforward. Terus next. Nah, yang terakhir ini juga penting banget, itu market research dan market validation. Tadi Adam juga sudah sempat share juga ya. Nanti mungkin dari Vandri sama Yanu yang lebih expert bakal bisa jelasin lebih detail bahwa pentingnya kayak kalian market research, kayak kalian harus tahu kayak market kalian siapa, terus kayak kenapa kalau misalnya matriksnya nggak sesuai sama benchmark, itu tuh isunya di mana. Ini adalah basic knowledge yang teman-teman juga harus aware. Nanti mungkin saya bakal breakdown satu persatu, next dulu. Nah, untuk data analysis itu ya tadi ya, kenapa data analysis penting? Karena dengan kita bisa baca data dan punya data, kita bisa mempercepat iteration proses kita. Kita jadi tahu nih, apa yang salah, apa yang harus diperbaikin, apa yang harus diimprove. Next. Nah, kalau matrix, tadi teman-teman yang udah pernah develop game, itu mobile game kan ya? Ada yang tahu nggak? Ini kayak arti-arti matrixnya apa? RPPU, ada yang tahu nggak? Kalau ada yang bisa jawab, dikasih Buffy, pelukar, air putih. RPPU ada yang tahu? Atau dari sini ada yang tahu nggak? MAU, DAU, LTV, ping conversion? Betul. DAU, daily active user, MAU, monthly active user. Jadi total user yang login dalam game dalam kurun waktu tersebut, antara itu hari itu atau bulan itu. LTV ada yang tahu nggak? Ini penting nih. LTV itu lifetime value user. Jadi kan kalian dapetin satu user tuh main satu game. Itu kalian harus tahu satu user itu kan kalau main di game premium kan dia nggak cuma main sehari kan. Dia bisa main seminggu, dia bisa main sebulan, dia bisa main setahun. Itu dengan tahu LTV, kalian tuh tahu investasi kalian untuk dapetin satu user, itu tuh in return dapat berapa sih? Terus kalau RPPU tadi average revenue per paying user. Jadi kayak rata-rata orang yang bayar itu berapa? Intinya gitu. Terus ROAS itu return on ad spending. Jadi kalian bisa tahu ROAS itu kayak ROI lah. Kalian spend 5 juta di Google Ads, di Facebook Ads, itu balik modal nggak sih? Itu namanya ROAS hitungnya. Terus ini penting banget, day 1, day 7, day 30 retention. Ada yang tahu nggak? Retention rate. Ada yang tahu? Dapat aqua gratis, Mentos. Retention itu adalah, kalau dia ada day 1, day 7, day 30. Day 1 itu adalah retention, kan kalau user install game kita, itu day 0 kan, day 0. Day 1 itu ngitung conversion orang yang dari install, itu main lagi di hari berikutnya berapa persen. Jadi misalnya nih, hari Senin, itu ada 100 orang install. Hari berikutnya, orang yang main lagi, login lagi, itu 50. Berarti conversion day 1 retention rate-nya ada 50%. 50% itu adalah benchmark yang bagus ya. Jadi kalau terus day 7 itu orang yang main lagi di minggu berikutnya berapa persen. Day 30 orang yang main lagi di bulan berikutnya berapa persen. Ini sangat matters karena makin tinggi retention rate kita, makin gede juga potensial LTV kita. Karena orang makin lama main game kita, potensi kita bisa monetize mereka makin gede. Orang dari day 1 udah churn, kalian mau sebagus apapun offering, mau sebagus apapun desain monetisasinya, pasti bakal susah. Bisa juga sih. Tapi most likely kalau kita bisa memperpanjang retention usernya itu, lifetime usernya bakal lebih tinggi. Kurang lebih gitu. Jadi kayak intinya understanding the key metrics di mobile game itu sangat matter, karena ketika kalian nanti udah launching gamenya, itu day to day yang kalian pantengin itu matriks ini. Hari ini user yang masuk berapa? Dari user yang udah join kemarin, berapa persen yang main lagi hari ini? Dari user yang join 7 hari yang lalu, yang main lagi hari ini berapa persen? Itu matter banget. Karena kalian bisa tahu, ternyata, tadi mungkin, ini kalian nanti bisa googling ya, itu baik banget yang udah share, artinya apa aja, key metrics-nya apa aja, benchmark-nya berapa, itu juga udah ada kayak, day 1, day 7, day 30 itu benchmark bagusnya itu 40-20-10. 40% orang main lagi di hari berikutnya, 20% main di minggu berikutnya, 10% main lagi di bulan berikutnya. That's kayak basic benchmark-nya lah. Kalau kalian hit that benchmark, game kalian secara retention udah solid, bisa dilempar ke market. Tinggal next question-nya adalah gimana cara monetize mereka. Nah, kalau monetize mereka-nya adalah ARPU-nya udah tinggi belum? Orang yang bayarnya udah banyak belum? Itu nanti kayak next question-nya. Tapi
understanding the funnel of the users, kalian jadi tahu issue kalian di mana. Jadi kasarnya gini, misalnya kalau day one kalian baru udah 5%, nggak usah ngomongin ARPU, nggak usah mikirin orang bayar. Kalian issue pertamanya adalah, ini event user install, besoknya udah nggak main lagi. Isunya harus kalian tahu tuh, apakah di masalah tutorialnya, apakah game yang nggak menarik, atau even salah marketernya gitu. Mereka salah targetin usernya, itu harus cari tahu. Jadi kayak, understanding the metrics itu sangat-sangat penting banget untuk game as service. Ini nggak cuma mobile game juga, PC juga ada, konsol juga ada. Semua game as service itu bakal ngelihat metrics. Next. Itu nanti kalian bisa search sendiri ya. Nanti kurang lebih kalau kalian ngelihat dashboard, kalau misalnya nanti next lagi, most likely kalian bakal tiap hari itu selain ngedevelop game, kalian harus mantengin namanya analytics tools. Analytics tools macam-macam, ada Firebase dari Google yang gratis. Ya. Ini Firebase salah satu analytics yang bagus ya. Bener ya? Soalnya tim tech-nya Buffy, saya nggak tahu. Ini bukan pesan sponsor, Firebase punya Google. Terus AppFlyer juga, jadi kurang lebih tim ops kalian itu tim analis kalian itu bakal mantengin data kayak gini tiap hari. Retention-nya berapa, rata-rata orang bayar berapa, return on ad spend-nya berapa, itu tiap hari bakal day-to-day-nya bakal mantengin data, dan hopefully dari data ini kalian bisa pakai itu untuk mikirin plan ke depannya. Oh, karena tutorialnya kita kelamaan, kita harus mikirin gimana yang dari 30 menit itu jadi 10 menit atau 5 menit. Ini kalau dulu sempat saya ngobrol sama orang-orang Candy Crush itu, Candy Crush. Orang-orang Candy Crush itu, mereka itu tiap pagi, jam 8, product manajernya udah terima data. Terima data hari kemarin, retention berapa, ARPU berapa, bla 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 bla. Terus dia bakal ngobrol sama timnya, terus jam 10, dia bakal briefing ke timnya. Karena data kemarin seperti ini, kita harus melakukan seperti ini. Jadi cepat banget action plan-nya. Itu bisa dilakukan karena di understand what's the issue from the metrics. Kurang lebih seperti data list. Next. Nah, untuk performance marketing ini most likely yang paling penting itu adalah user acquisition. Mungkin salah satu challenge di mobile games itu adalah marketnya scatter. Scatter dalam artian beda sama game-game konsol atau game PC yang marketnya udah mature ya. Kayak kita marketingin, kita make sure kita udah diliput sama IGN, kita masuk ke Polygon, kita di review sama KOL A, KOL B, itu market bakal tahu semua. Karena mereka marketnya udah mature, channelnya udah mature, medianya udah mature, jadi mereka tahu kalau gue pengen info game terbaru tuh gue baca media apa sih, gue nonton KOL siapa sih. Jadi kayak channelnya tuh udah jelas. Mobile game itu yang main tuh bisa dari orang tua kita, nenek kita, anak kita, ponakan kita, teman-teman kita. Jadi kayak dari misalnya kayak Free Fire, itu dari bocil-bocil sampai orang kantoran mereka main. Jadi the best way, the most effective way untuk reach out mereka melakukan user acquisition. Pasang iklan di Facebook, pasang iklan di Google, pasang iklan di TikTok, pasang iklan di Apple. Karena dari sosial media itu kita bisa reach out mereka secara spesifik. Oh, gue pengen nyari cewek umur 35-40 yang interestnya adalah BTS. Itu kalian bisa langsung filter, bisa spesifik. Mungkin kalau salah satu, ini ada 4, ini saya ada rekomendasi 4 ads channel, saya yang mungkin yang pengen, ini ada 4 nih, cara bacanya datanya beda-beda, cara masang ads-nya beda-beda, audiensnya, behavior-nya beda-beda, inputnya beda-beda. Jadi itu harus dipelajari juga. Tapi mungkin kalau saya yang paling amazed itu akhir-akhir ini sama Google Ads. Mereka ngeluarin fitur namanya Google UAC, Universal Ad Campaign. Jadi intinya kayak dengan adanya fitur UAC ini, orang nggak ngerti performance marketing pun bisa pasang iklan. Jadi kayak kasarnya adalah, kalian cuma ngasih komen ke Google, coy, gue pengen dapetin user yang beli game gue. Gue pengen dapetin user yang main lagi selama seminggu. Kalian masukin input itu, machine learning mereka yang bakal jalan. Mereka bakal dapetin. Cuman butuh waktu sama lumayan mahal. Jadi kayak kalian harus spend 50-100 juta selama sebulan buat gather data dulu Google-nya, nanti mereka dapat nih. Oh, setelah sebulan mereka bakal optimize. Mereka bakal dapat, oh ternyata orang yang suka
yang bakal main selama 7 hari, yang bakal suka main game ini selama 7 hari, itu tipe seperti ini, dia bakal otomatis nyari. Kalian tinggal optimasi, update banner, update copywriting, tapi kalian udah nggak perlu mikirin nih, target siapa, mereka tinggal di mana, kelaminnya apa, kalian nggak usah pusingin. Itu sangat-sangat heavy lifting-nya tuh bakal di machine learning-nya Google, itu bagus banget. Cuman ya, tadi butuh waktu learning datanya itu lumayan lama. Terus yang kedua itu App Store Optimization. Tadi mungkin user acquisition mau share dikit, semenjak 2 tahun lalu itu kan Apple kan dia ada opt-in, kayak kalau ada yang pakai iOS nggak sih? Jadi kalau misalnya pakai iOS, itu kan sekarang tiap kali install app, itu bakal tanyain, kalian mau share data kalian nggak? Kalau kalian nggak mau, itu data kalian nggak bisa diambil sama Facebook, Google, TikTok. Jadi ketika misalnya nih, kan kita udah punya target market kan, target market kita adalah cowok umur sekian tinggal di mana, kan udah punya datanya tuh. Tapi kalau misalnya dari marketnya itu, kayak katakanlah 80% mereka nggak mau buka privasi mereka, Google, Facebook, TikTok, mereka nggak bakal bisa reach mereka. Jadi tuh sekarang kayak kalau jualan game di Apple tuh susah banget. Karena kayak marketnya itu jadi buta gitu loh. Siapanya itu lagi buta banget. Jadi ya itu lagi lumayan challenging. Terus itu mungkin kayak salah satu hal kenapa Google revenue, game-game di Google itu beberapa tahun terakhir juga naik juga karena sekarang marketer buat spending untuk scaling up the user from Apple market itu susah banget sekarang, lagi challenging. Terus yang kedua selain user acquisition yang nggak kalah pentingnya App Store Optimization. App Store Optimization itu tadi buat discoverability. Make sure itu kayak SEO tapi buat App Store lah. Jadi kayak make sure dengan ASO kalian itu optimize, mungkin next lagi, itu kalian bisa meningkatkan discoverability kalian di store. Kan tadi ya, Adam bilang store itu ada ratusan ribu aplikasi, gimana caranya user ketika ketik misalnya saya punya game puzzle gitu, puzzle ada ribuan kan, gimana caranya ketika user ketik puzzle di store, game saya itu nongol at least di top 5. Itu jawabannya melalui ASO. Jadi ASO itu adalah optimasi store kalian sehingga algoritma Google sama Apple itu menilai itu bagus. Terus yang kedua, itu juga kita harus mengoptimize store kita. Jadi kan ini ibaratnya toko kan. App Store kalian kan ibaratnya kayak toko kalian. Kalau ya analoginya lah, kalian punya toko kopi gitu, toko kopi nggak ada lampunya, gelap dari luar, terus penampilannya nggak menarik, orang sampai depan toko mau masuk juga males. Sama dengan App Store. Kalau ada user lihat store kalian, lihat-lihat tentang baca-baca deskripsi, kalau nggak menarik mereka nggak bakal download. Jadi harus kalian optimasi semua komponennya. Komponen itu ada macam-macam, dari icon. Icon itu harus di A/B testing, kayak, kalau gue bikin game puzzle, mending pasang gambar cewek seksi atau gambar buah-buahan. Itu dites. Kalian tes. Itu ada, kalau di Google udah lengkap, kalian bisa tes mana yang bisa ngasilin conversion lebih gede. Nah, kalian bakal pilih, setelah dites selama seminggu ke ribuan user, ternyata gambar buah-buahan itu lebih matters, karena ternyata audiens kalian kebanyakan cewek misalnya. Nah itu kalian harus tes terus, kalian harus optimasi terus tiap bulan. Terus title, apakah title kalian itu secara SEO banyak di-search sama orang atau enggak. Jangan sampai kalian bikin title dengan keyword yang terlalu unik, sehingga orang nggak pernah ngetik. Misalnya, yang unik apa ya, keyword unik? Wafi gitu. Nggak mungkin ada orang ngetik aplikasi Wafi gitu. Itu pasti jelek banget kan. Jadi kalian harus make sure bikin game itu, kalian harus tahu audiens kalian siapa, mereka tuh ketika nyari game kalian, mereka bakal ngetik apa. Itu harus matter banget. Terus description, make sure semua keywords, kalau di Google algoritmanya adalah make sure keyword yang penting buat kalian itu diulang deskripsi kalian at least 50 kali. At least 5 kali, nggak pakai 10, sorry. At least 5 kali. Jadi misalnya, saya bikin game puzzle ya, make sure kata-kata puzzle itu kalian ulang 5 kali di description, minimal. Makin banyak, makin bagus. Jadi itu meningkatkan ketika orang ngetik puzzle, kalian bisa nongol paling atas. Terus videonya juga harus dites, screenshotnya juga dites. Kayak urutan screenshot apa yang bagus, tulisan apa yang bagus, gambar apa yang bagus, itu harus tes juga. Make sure ketika ini semua optimize, harapannya adalah
orang ketika masuk ke store kalian, conversion mereka dari lihat store ke download makin tinggi. Next. Terus community management, ya ini mungkin udah pada ngerti, mungkin kelihatan remeh tapi matter banget. Jadi kayak invest waktu untuk kalian bisa nyemplung ke komunitas, datang ke Discord atau datang ke Facebook, ke Twitter atau Instagram atau di Play Store rating, itu matter buat kalian bisa tahu, oh mereka tuh mereka seneng nggak sih? Mereka itu happy nggak sih dengan game kita? Isu mereka apa sih dengan game kita? Next, sampai habis aja. Ya, next lagi. Ya, terus kayak provide channel buat mereka bisa reach kalian juga matter banget. Jadi pengen make sure misalnya kayak kalian harus nyediain email, kalian harus ngecek email kalian. Jadi kalau misalnya ada keluhan atau misalnya ada bug fix, mereka bisa langsung lapor, oh coy ini ada bug, tolong benerin. Itu harus fast response banget. Itu misalnya kayak yang di store Google itu ya, kalau misalnya ada orang rating 1 itu, jelek karena ada bugnya. Kalau nggak kalian reply, itu algoritma Google bakal naruh komen jelek itu paling atas. Jadi nge-punish developer yang nggak jawab komen dari customer-nya, kurang lebih gitu. Jadi kayak community management, customer support, kalian provide channel apa aja buat mereka, plan kalian buat reach out mereka gimana, plan komunikasi kalian buat mereka apa aja, itu matter banget. Next. Lanjut lagi, next. Nah, untuk market research tadi, itu penting karena tadi ya, balik game itu tuh, mobile game, itu ujung-ujungnya, itu market behavior-nya kayak yang tadi Adam bilang, itu tuh beda banget sama market orang yang main konsol, orang yang main PC. Walaupun orang yang main PC dan konsol itu main mobile game juga. Bedanya apa? Kalau game PC, itu kita bikin game dengan mindset bahwa orang yang main gamenya itu udah pasti invest at least 3-5 jam. Apalagi kayak konsol ya, nyalain PlayStation berapa menit, ada update berapa menit. Jadi kayak orang yang udah main PC atau konsol itu mereka pasti udah punya, mereka udah pasti allocate waktu lah. Kayak ketika gua pencet game ini, at least gua tuh udah invest waktu berjam-jam. Beda sama mobile game. Mobile game itu adalah entertainment yang di tailor-made untuk menyesuaikan behavior market. Behavior market seperti apa? Kita harus tahu mereka main game kita itu ketika apa sih? Ketika break makan siang, ketika mau tidur, ketika main sama teman-temannya, itu matter banget. Karena ini mungkin data sebelum pandemi, saya belum dapat lagi data setelah pandemi. Ada yang tahu nggak? Rata-rata orang spend waktu sehari di mobile screen itu berapa lama? Selama sehari kalian pegang mainan handphone berapa lama? Buat macam-macam ya, setting, nonton video, nonton YouTube, telepon, ada yang tahu? Ada yang tahu? Berapa? 12 jam, ada lagi? Ada lagi? 12 jam. Kalau sebelum pandemik ya, gue yakin datanya naik, sebelum pandemik itu 4 jam. Rata-rata sehari orang buka mobile itu 4 jam. Screen time mereka 4 jam. Berarti artinya kalian rebutan sama aplikasi lain yang non-game untuk gather attention dari user. Game yang bagus itu session time seharinya itu tuh mungkin 40-50 menit. Seperempat dari waktu mereka. Itu satu game. Kalau mereka main 2 game berarti kali 2. Dan kalian bakal rebutan timeshare mereka itu sama aplikasi lain, TikTok, Facebook, YouTube, WhatsApp, email, nonton berita. Jadi kayak kalian harus benar-benar tahu mereka tuh buka handphone ketika apa sih? Mereka sempat buka handphone ketika apa sih? Kalian harus bisa mikir kalau mereka cuma punya waktu 5 menit buat dapat meaningful experience, jangan 5 menit. Ketika mereka nih, gue antri di Starbucks, gue punya waktu 2 menit nganggur nunggu. Kalian harus mikirin, user kalian itu mending buka TikTok atau main game kalian. Kalau kalian nggak bisa figuring out behavior mereka, kalau kalian nggak tahu kayak mereka tuh use case-nya seperti apa, kalian bakal kesusahan buat nge-tailor desain game kalian. Karena kalian, misalnya nih, gua main game misalnya apa ya,
Hearthstone gitu, Hearthstone at least gue ketika main at least harus invest 15 menit lah sekali sesi. Main game kartu kan, PvP nggak mungkin cepet. Ketika gue lagi nunggu Starbucks, nggak mungkin gue buka Hearthstone. Pasti lagi tengah-tengah gitu udah dipanggil, Kak Dev, kopinya udah siap. Ya udah gue main TikTok aja. Jadi ideally mobile game as service itu adalah bisa menyesuaikan kebutuhan, bisa menyesuaikan behavior dari marketnya. Marketnya seperti apa, kalian harus tailor experience yang bisa masuk ke sesi-sesi tersebut. Dengan kompetitornya nggak cuma sama game, tapi sama seluruh aplikasi yang ada di mobile dia. Jadi kayak understanding your market, siapa mereka tuh mainnya ketika kapan, kalian bisa reach mereka, kalian bisa promosiin ke market kalian tuh lihat mana. Terus kayak kompetisi kalian tuh matter banget. Jadi kayak market research, understanding the market itu sangat-sangat matters. Next. Mungkin yang next lagi. Nah, market validation. Nanti ini matters banget buat ketika kalian melakukan iterasi ya. In the end ujungnya adalah bisa gather kualitatif sama kuantitatif feedback dari mereka secepat mungkin sih. Tadi ya, kan ketika kalian bikin game as service, kalian bisa ngetes the game to market dengan cepat, kalian bisa datengin 1000 user, ngetes mereka suka gamenya atau enggak, matriksnya seperti apa. Nah itu dengan kalian melakukan market validation, kalian jadi tahu tuh feedbacknya seperti apa. Atau even kayak sampai titik ekstrim, banyak banget developer yang melakukan A/B testing atau melakukan market validation untuk masalah warna. Misalnya, ini kita bikin sale 50%, lebih efektif ketika tombol buy-nya itu merah atau hijau. Itu juga dites. Karena itu matters. Itu untuk metodenya macam-macam ya. Metodenya ada macam cara untuk dapat market feedback itu bisa dari survei, FGD, ngumpulin orang berlima, target market kalian, tanyain ini kita ada game baru, lu suka enggak, fiturnya suka enggak, warnanya suka enggak. Atau yang paling populer itu A/B testing. Ada yang familiar enggak sama metode A/B testing? A/B testing itu simpelnya gini, kalian tunjukin ke market kalian, misalnya ya, ini kalian prefer A atau B. Kalian tunjukin 1000 orang, kalian dapat data, 70% prefer A. Ya udah, kalian ambil opsi A. Misalnya kayak gini, kita mau A/B testing mending warna logo hijau atau merah. Kan kalau kita sebagai developer nggak ngerti ya, pasti subjektif kan. Itu mending market testing aja, cepat aja. Kalian bikin iklan kecil-kecilan ke Facebook, tembak ke market yang kalian target, kalian bikin 2 varian tuh, satunya warna hijau, satunya merah. Yang klik baik yang mana? Oh yang klik baik yang merah, yaudah yang merah jadi final. Itu contoh simpelnya. Candy Crush juga jadi salah satu developer yang A/B test dengan sangat-sangat ekstrim. Mereka even kayak kalau bikin stage baru, itu sebelum mereka rilis, misalnya mereka ada 1 juta user, mereka sebelum rilis konten baru, stage baru, mereka bakal A/B test konten. Mereka punya 4 level desain, sebarin ke 1000 orang. Masing-masing ke 1000 orang tes. Paling banyak conversion atau paling banyak matriks paling positifnya yang mana dari 4 varian itu. Oh ternyata yang menang stage varian A. Ya udah, yang 3-nya di close, hanya disebar ke sisa 1 juta. Jadi ketika kalian bisa melakukan metode A/B testing ini bisa mempercepat decision making kalian. Dan itu decision making yang berdasarkan data. Jadi kalian nggak menduga-duga, oh nih kayaknya user kita sukanya biru nih. Oh kayaknya user kita sukanya kontennya A nih. Itu kan asumsi ya. Dengan melakukan A/B testing ini kalian bisa validasi asumsi kalian. Bener nggak sih user kita suka merah atau hijau? Jadi A/B testing sangat matter. Sama? State launch itu kan, state launch itu ketika, tadi kalau pengen seto kan seto. State launch itu adalah metode di mana kita pengen melakukan market validation. Kan misalnya saya bikin game misalnya misalnya saya bikin game juragan terminal, nggak kurang terminal. Misalnya saya bikin game Candy Crush. Saya pengen ngetes ke market dulu nih, pengen ngetes ke 1000 user sebelum launching, matriksnya udah bagus belum? Nah kalau state launch itu adalah kita yaudah karena kita ini masih tipu-tipu, kita pengen coba doang, kita tipu-tipu aja. Title-nya nggak Candy Crush, misalnya kayak Puzzle Fighter gitu. Tes ke 1000 user, dapetin data dari mereka,
Itu ya bisa macam-macam, bisa dalamnya bisa A/B testing, bisa ya pokoknya dapat feedback dari market lah. Ketika kita udah dapat, kita close, tarik gamenya dari store, terus kita rilis, kita perbaikin, terus kita rilis yang versi final, yang pakai judul finalnya. Itu metode yang common terjadi. Supercell juga melakukannya, jadi itu common lah, state launch. Nanti bisa di Google juga. Lanjut, next. Nah, ini untuk next topiknya, gimana cara estimate cost ini nggak cuma development tapi marketing juga. Next. Ini agak boring ya. Next. Jadi kalau komponen tuh, kalau cost itu ada dua. Operational cost. Operational cost itu apa? Operational cost itu adalah biaya yang kita keluarkan untuk make sure game kita jalan. Jadi kalau misalnya nggak ada operational cost, game kita nggak jalan. Kurang lebih gitulah. Yang pertama, marketing cost kan. Kalau misalnya nggak ada marketing cost, nggak ada user baru. Nggak ada user baru, nggak ada revenue. Nggak ada revenue, nggak ada duit buat ngeran the game. Tim payroll, gaji teman-teman, gaji tim teman-teman. Terus general affair juga penting, kayak biaya sewa kantor, biaya electricity, biaya tim support kalian, misalnya kalau kalian ada HR, ada tim finance. Terus sama juga kayak license ya, kayak kalian beli software, itu juga masuk ke general affair. Itu harus dihitung semua, cost-nya berapa. Terus yang kedua adalah cost of revenue. Gampangnya cost of revenue ini adalah biaya yang naik kalau revenue kalian naik. Jadi ini kayak happy cost lah ini. Ini beban yang bahagia. Soalnya kalau ininya turun, berarti revenue kalian turun. Itu contohnya platform cut. Jadi kalau misalnya potongan dari Google, potongan dari Apple, itu kan misalnya kalian dapat $1 dari Apple, itu kan dipotong dulu kan, 30% masuk Apple sama Google, kalian dapatnya 0,7. Nah ini platform cut. Terus server cost juga. Server cost ketika revenue makin naik, user makin naik, biasanya makin mahal servernya. Jadi kalian juga harus ngitung itu juga. Kurang lebih untuk groupingnya seperti itu, untuk cost itu ada operational cost sama cost of revenue. Nanti benernya tergantung complexity dari tim teman-teman sih, itu nanti bakal ngaruh ke seberapa kompleks breakdown cost-nya, tapi kurang lebih groupingnya seperti ini ya. Terus next, ini ada contoh spreadsheet, kebaca ya? Jadi ini kalau ngitung cost, biasanya kalau saya ngitung cost per bulan biasanya. Jadi cost per bulan, bikin projection, itu biasanya apa, marketing budget, saya bulan pertama. Bulan pertama karena kita mau grand launch, kita marketing budgetnya harus gede. Jadi dimasukin sana, kira-kira 800 juta misalnya, ini ngasal ini. Terus operational expense kita apa? Kita ada tim kita ada 10 orang itu misalnya masing-masing gajinya berapa 5 juta, hitung masukin situ. Terus kita sewa ruangan di kantor, terus kita sewa license kayak Adobe, kita sewa kayak Unity, itu masukin sana cost-nya berapa per bulan, terus total kalian dapat tuh cost per bulan kalian berapa. Jadi dengan kalian understanding ini, dengan kalian udah tahu fund kalian, runway kalian berapa lama, dengan kalian tahu cost bulan kalian seberapa besar, kalian jadi tahu nih dengan budget total sekian, umur kita berapa lama sih secara detail ya. Itu bakal matter banget untuk mengetahui ya limit kalian lah, kapan kita harus rilis game, kapan kita harus dapat funding, kapan kita harus cari publisher yang mau kasih MG, itu jadi at least kayak bukan finish line, kayak garisnya jadi jelas. Nanti kalau mau mungkin saya bisa share template-nya. Tapi kurang lebih ya itulah breakdown per bulan gitu. Terus next. Terus yang cost of revenue, ya ini juga simple lah. Maksudnya kalian kan kalau ketika nanti habis ini kan saya bakal jelasin tentang kayak cara ngitung revenue gimana. Tapi kurang lebih ketika ada revenue pasti ada potongan untuk 30%. 30%. Jadi kalian terus ada server cost tiap bulan berapa, itu kalian harus ngitung kayak ya at least kalian bisa estimasi lah biaya cost. Kalau kalian misalnya bikin proyeksi, kita pengen punya 10.000 MAU, berarti cost untuk nge-maintain 10.000 MAU itu cost kita, server kita harus berapa besar, itu kalian bisa hitung. Harusnya gampang ya, hitung. Saya bukan orang tech soalnya. Bafi, orang tech. Ya, kurang lebih gitulah, simpel kalau ngitung cost, tapi kurang lebih be mindful terhadap adanya cost of revenue ini. Jadi ada platform cut sama server cost, jangan lupa. Server cost itu salah satu komponen cost yang lumayan gede kalau user kalian banyak ya, kalau kalian apalagi game online gitu. Jadi be mindful aja. Terus next. Nah, ini mungkin kemarin dimintain tolong Wafi untuk bikin beberapa
cost-nya berapa, ini saya nggak bisa nge-share detail angka, tapi mungkin buat perbandingan aja, berdasarkan tim saya sama development time. Jadi kalau dulu pernah bikin pair up, paling kanan itu, kalau pair up itu, kok gue lihat dulu di sini, gue sana deh. Kalau pair up itu mungkin development cost secara total relatif low, karena itu cuman, kalau nggak salah 3-5 orang, nanti mungkin bisa, Yanu bisa klarifikasi, itu dia yang bikin Yanu, timnya Yanu, development time sekitar 3 bulan, jadi secara overall development cost-nya low. Nah, terus ada pembanding game yang mungkin agak low medium, itu kita bikin game pair up itu game onet tau ya, game onet. Jadi kayak match 2 itulah, nyari 2 persamaan gitu, nyari 2 item yang sama itulah. Jadi gamenya sebenarnya lumayan simple. Terus kita pernah bikin game Upin Ipin demi Millennium, ini gamenya sedikit lebih besar skopnya, itu game runner gitu lah, game endless runner gitu. Development cost-nya low ke medium karena waktu itu kita pakai 5-7 kru, terus development time-nya kurang lebih 6 bulan. Terus, itu ada cost per install juga, saya juga pengen nge-share bahwa tiap game itu cost marketnya bakal beda-beda tergantung game kalian tuh marketnya siapa. Biasanya kalau game-game casual atau hyper casual itu relatif cost per install-nya itu bakal lebih murah dibanding game-game hardcore atau midcore. Cost per install itu adalah biaya yang kalian keluarkan untuk dapetin satu user main game kalian. Jadi misalnya, ya misalnya pasang iklan budget 1 juta. Budget 1 juta kita dapat 1000 player, berarti cost per install-nya 1000, kurang lebih gitu loh hitungnya. Nah itu kalau game-game casual biasanya cost per install-nya relatif lebih murah, bisa mungkin kalau di Indonesia bisa 1000 ke bawah lah, 1000 rupiah ke bawah. Nah kalau Upin Ipin karena ini gamenya juga casual, IP-nya juga terkenal, CPI-nya murah. Nah terus ada game yang mungkin relatif lebih besar cost-nya, itu Kotatma. Itu game midcore idle RPG gitu, kayak AFK Arena. Itu development-nya cost-nya tinggi, tim size-nya sekitar 15-25 orang, development time-nya 2 tahun. Itu gede banget. Dan karena game-nya itu hardcore, marketnya hardcore, kompetisinya juga banyak, itu cost per install-nya juga mahal. Jadi kayak buat datengin satu orang tuh sekitar 20.000, masalah begitu. 20.000 rupiah. Jadi kalian dengan memahami ini, nanti kalian tahu, jadi LTV kalian ketika, misalnya nih, Kotatma, misalnya cost per install-nya 20.000 tuh. Jadi kalian harus make sure LTV user kalian itu harus di atas 20.000. Itu meter. Soalnya kalau enggak, berarti kalian spend marketing budget tapi rugi terus. Kalau kalian nggak tahu metrisnya nanti. Kurang lebih seperti itu. Next. Nah mungkin be mindful kayak intinya kan kayak benernya kayak pertanyaan yang paling susahnya itu adalah kapan kita harus kill the game, kapan kita harus tetap lanjut improve, iterate the game, kapan kita harus say stop, mending kita move on next project. Itu benernya kalian kalau ya be mindful sama itu sih. Soalnya kalau misalnya kalian nggak berani kill the game, ujung-ujungnya kalian berusaha nge-improve produk yang benernya lebih baik di kill awal sehingga kalian nggak ada opportunity cost. Opportunity cost adalah mending kalian spend the next 6 months bikin game baru dibanding benerin game inilah, kurang lebih gitu. Ini matter soalnya pengalaman kita dulu juga, kita tuh nggak punya kayak jangkar ya, nggak punya specific goal yang bisa kita jadikan acuan untuk bikin kita say, oke, ini udah kita kayaknya udah nggak bisa iterasi lagi, mending kita stop the development, mending kita siapin project baru. Kadang ketika developer bikin game, mereka sangat ter-attach emotionally terhadap produknya, sehingga mereka, gue masih ada ide buat improve the game, gue masih tahu cara improve the game-nya. Tapi kalian harus tahu sampai kapan. Kalian harus tahu limit kalian sampai kapan, kalian harus tahu runway kalian sampai kapan, kalian harus punya purpose, goal yang jelas, sehingga ketika produk itu udah nggak fulfill terhadap visi kalian, mending kill aja. Mending stop, belajar dari kesalahan kalian kemarin, bikin game dari nol. Itu better. Mungkin kalau yang pernah baca-baca study case-nya Sportsal gitu, mereka kayak sebelum rilis satu game tuh biasanya mereka kayak kill 10 game lainnya gitu loh. Jadi kayak ya understanding kapan kalian harus kill the game, kalian harus iterate itu sangat-sangat penting. Udah bisa. Thank you. Sip. Lanjut. Udah nggak usah pakai voice comment. Terus kemudian untuk revenue projection.
Kurang lebih kalau secara logika kalian dapat revenue dari mana sih? Intinya dari dua sih. Pertama dari new user, orang yang baru download game kalian, sama orang yang main lagi game kalian setelah download. Biasanya trafficnya dari dua itulah. Jadi kayak kalian ketika bikin game harus mindful terhadap dua market ini. Gimana cara monetize user baru, gimana cara monetize yang user yang udah lama main. Itu dua behavior, dua motivasi yang user yang beda soalnya. Itu kalian harus aware tentang itu. Mungkin nanti kayak dari sesinya Yanu sama Pandri bakal jelasin detail. Terus kayak key metrics apa yang penting buat kalian tahu untuk bikin projection juga penting ya, kayak tadi ya. RPPU kalian tuh berapa, retention rate game kalian berapa, terus kayak target paying conversion kalian berapa, CPA kalian berapa, itu matter banget untuk kalian bisa bikin projection yang akurat. Terus kalau kalian nggak tahu nih, oh ini kita belum pernah rilis game, kira-kira kalau bikin projection kita nggak tahu nih benchmarknya berapa, coba aja kalian coba searching di internet, itu biasanya ada benchmark macam-macam. At least kalian punya goal lah, kalian punya goal, oh retention yang bagus 40%, ya udah kita bikin projection-nya berdasarkan skenario itu. Coba bikin projection di mana retention rate kalian 40, 20, 10, saya gitu. Nanti ketika, atau kalau misalnya kalian udah pernah run the game, kalian tahu kan, oh kemarin retention rate kita berapa, ARPU kita berapa, CPA kita berapa, pakai itu untuk bikin projection-nya. Terus, ini nggak kelihatan ya? Nah, nanti ini kayak sampel key metrics apa yang biasanya saya pakai kalau misalnya ngitung projection. Ini banyak banget. Mungkin kayak teman-teman nggak perlu terlalu sedetail ini, nggak apa-apa. Yang penting kalian bisa dapat gambaran kasar lah. Kira-kira kalau kita sukses tuh sukses apa, kalau gagal apa. Tapi kurang lebih kayak kita harus tahu nih CPI-nya kita berapa kira-kira. Kalau game-game kayak kita, game-game kayak yang teman-teman bikin, itu CPI-nya berapa sih di market kira-kira. Ini kalau ini misalnya 12.000. Terus kalau organic rate di game kalian berapa sih? Misalnya organic rate itu tuh lebih kayak ada satu user yang main di game kalian, biasanya kan mereka ngajakin temen main kan, cuy yuk main bareng, mabar bareng. Jadi biasanya ada organic rate. Ada user yang datang main game kalian tanpa kalian, bukan melalui iklan kalian lah. Itu harus dihitung perkiraannya berapa. Atau misalnya kayak kalian di feature sama Google, kalian di feature sama Apple, kalian bakal dapat organic user. Terus retention, asumsi dari retention rate-nya berapa, day 1 berapa, day 7 berapa, day 30 berapa, itu dimasukin juga. Sehingga kalian bisa nge-project. Kalian dapat user, 100 user di tanggal 1, nanti tanggal 7-nya tinggal berapa, harus kalian project. Jadi tahu, active user per hari berapa. Terus kayak, ya ini, kalau ini asumsi terhadap jumlah tim member kalian, ada berapa programmer, ada berapa artis, ada berapa marketing team. Terus monetization metrics-nya kayak gimana, RPP-nya berapa, orang yang bayar per bulan kira-kira berapa, kalau orang nonton ads kalian CPM-nya berapa, itu juga kalian harus punya asumsinya buat bikin projection yang akurat. Nah ini contoh kalau nanti setelah kalian udah dapat asumsinya itu coba dihitung. Ini kalau misalnya, jadi kalian bisa ngitung, kalau gue nih misalnya bulan pertama launching, kalau misalnya gue ketika grand launch, dapetin, kita pasang iklan nih, asumsinya bisa dengan budget tersebut kita bisa dapat 32.000 user. Nah 32.000 user itu, terus kita di feature sama Google, kita dapat ekstra 50.000 user. Nah terus karena ini bulan pertama, belum ada returning user, karena usernya baru semua. Jadi totalnya monthly active usernya sekian, kita dapat tuh. Nah nanti bulan berikutnya dapat, dari 156.000 monthly active user ini, berapa persen yang masih aktif lagi di bulan berikutnya. Itu makanya yang di bulan berikutnya mulai ada di 27.000. Nah itu dihitung. Jadi kalian tahu monthly active user kalian berapa, setelah kalian tahu monthly active user kalian berapa, kalian tahu orang rata-rata sebulan yang bayar tuh berapa persen sih dari 100.000 user nih. Oh ternyata conversion rate-nya itu 1%. 1% orang yang main itu pasti bayar. Nah kalian dapat tuh orang yang bayar. Orang yang bayar rata-rata berapa? Ketika kalian tahu RPP-nya, kalian bisa dapat revenue-nya. Ads juga bisa dihitung juga. Kurang lebih gitu. Paling ini sih, be mindful ketika kalian bikin projection, kayak most likely projection kalian pasti salah. Jadi biasanya kalau di kita bikin skenario-nya dari 3, agresif, base, konservatif. Konservatif itu adalah skenario di mana ternyata target matrix kita itu nggak sesuai ekspektasi sehingga kita ujungnya rugi.
base itu adalah target kita lah. Base itu target yang mau kita achieve. Misalnya, target kita ARPU sekian, D1 retention sekian, itu kita bikin target, kalau itu ke-achieve, kalian jadi tahu kira-kira projection berapa. Agresif itu adalah ketika ternyata skenario adalah lebih bagus dari yang kalian expect. Ternyata setelah dites, retention kita lebih tinggi, ARPU kita lebih tinggi, sehingga upside kalian lebih gede, profit kalian lebih gede. Ideally adalah kalian punya skenario ini, sehingga kalian bisa tahu ketika kalian menjalankan project itu, ketika launch game itu, kalian tahu kayak upside kalian itu setinggi apa sih ketika sukses, atau kalau misalnya gagal, serugi apa. That's the most important part. Jadi kalian bisa assess, ternyata gue develop selama setahun, ternyata upside-nya nggak segitu gedenya. Kalian harus mikir kan, ngapain dilanjutin, mending move on ke next project. Atau misalnya kayak, kalau misalnya kita bikin game ini, walaupun resiko kalau ruginya gede, ternyata upside-nya juga gede banget. Jadi ini worth untuk kita hajar. Jadi itu exercise yang harus kalian lakukan terus-terusan. Terus nanti ketika kalian udah mulai launching gamenya, kalian kan dapat tuh asumsinya, CPI ternyata sekian, retensinya sekarang ternyata sekian, ARPU sekian, itu update. Terus masukin data itu ke projection kalian, jadi biar data kalian jadi lebih akurat. Kurang lebih begitu sih. Udah, paling itu dari saya. Udah. Thank you. Oke, thank you buat Dev. Tadi mungkin sangat lengkap ya. Jadi mungkin ini teman-teman dulu ya. Ini kan tadi sesi awal tuh dari Adam lebih ke introduction. Nah, sesi kedua, tiga, empat ini mungkin jadi lebih berat ya. Ini mungkin sesi yang cukup banyak teorinya gitu ya. Dan mungkin aku pun share dulu ya. Jadi pas kemarin kita bikin program games ini juga kita aware sih bahwa sebenarnya ilmunya tuh sangat kompleks Dev ya. Sangat kompleks dan sebenarnya itu susah banget dan sebenarnya gitu. Tapi kita juga kalau ilmu ini nggak di-share, kapan orang ngertinya gitu kan. Jadi kita cobain bikin yang versi sederhananya biar teman-teman ngerti dan mungkin emang agak make sense sih kalau misalkan masih terlalu belum terlalu kebayang kali gitu ya. Dan itu harapannya makanya kita ada Rasul 5 kali ya. Harapannya akan diperkuat di kedepannya. Jadi ini sangat expected. Yang penting sebenarnya beberapa key point yang tadi dibahas sama Dev itu udah dapat ya. Kayak misalnya at least logika berpikir yang mungkin belum tahu apa sih metrik-metriknya lebih dalam itu harusnya nanti harus googling lagi Dev ya gitu ya, nggak bakal bisa paham di sesi ini gitu ya. Tapi yang penting at least logika berpikirnya udah dapat kan, kayak tadi nyiapin agresif segala macam gitu. Nah ini mungkin aku ada beberapa pertanyaan dari teman-teman, sama aku juga udah nyiapin pertanyaan. Jadi mungkin gini Dev, jadi kan ini kan sebenarnya kita beragam banget ya pesertanya nih. Ada yang dari udah developer tapi mungkin belum terlalu ngerti bisnisnya, ada yang benar-benar pemula banget masih baru gitu ya. Tadi kan juga dibahas tentang modal. Mungkin ada kru yang ada yang lain juga. Bisa nggak sih tadi ada hitungan costnya, ada gaji karyawan segala macam. Kalau gue punya tim nih, tim gue nggak ada yang ngegaji gitu. Gue bikin tim cuma bertiga doang gitu. Itu penting nggak sih bikin si cost projection atau gue tinggal Bismillah aja gitu, bisa hajar gitu atau gimana tuh? Mungkin dan sementara mungkin kebanyakan dari sini adalah SMK mahasiswa, mereka juga nggak digaji kan gitu ya. Nah itu gimana tuh? Secara make sense bisnisnya gimana kalau menurut Dev? Menurut saya kayak developer paling besar privilege itu developer yang masih tinggal sama orang tua. Oke. Jadi kan kayak dulu kita juga pas agak awal-awal juga kita bikin game kan kasarnya masih belum lulus kuliah, belum kerja, belum ada penghasilan ya. Mostly kayak kita masih tinggal di rumah orang tua kita juga kan. Kita makan juga nebeng orang tua. Itu menurut saya privilege yang mungkin bisa kalau emang kalian tidak ada financial urgency ya, maksudnya kayak gue harus pasti purpose-nya pasti ada upside yang bisa kalian dapetin, tapi ketika kalian masih muda, masih tinggal sama orang tua, masih ada privilege, ada resiko yang bisa kalian minimize. Ya kalau misalnya menurut kalian itu resiko yang bisa kalian minimize, gue setahun nggak dapat penghasilan, nggak apalah, yang penting gue bisa coba bikin game, ya why not? Maksudnya nggak usah terlalu overthink lah. Ini kan lebih ke, ini lebih guide ketika kalian mulai pengen establish studio yang lebih serius, valid, serius, kalian udah mulai gaji karyawan, kalian tahu nih, kita punya funding 100 juta, 100 juta ini habis kapan sih? Nah itu mulai dipakai nih, 100 juta ini kalau gue breakdown, buat beli Adobe, buat nyewa kantor, buat beli laptop, itu berapa sih? Ternyata per bulan sekian, ternyata setelah dihitung-hitung run kita ternyata 6 bulan. Nah hitung tuh, 6 bulan kita bisa ngasilin apa nih 6 bulan? Udah nggak mungkin bikin MMO. Ternyata 6 bulan itu kita bisa bikin 4 mini game misalnya. Atau ternyata bisa bikin satu game yang casual, agak besar scope-nya, tapi
mungkin development time-nya 3 bulan gitu. Jadi kalian bisa ngitung dengan resource yang kalian miliki, scope yang realistis buat teman-teman seperti apa. Sebenarnya lebih ke situ sih. Jadi maksudnya walaupun mungkin tidak harus ngebayar gaji karyawan, juga harus tetap ngerti konteks scoping ya, cost, karena sebenarnya waktunya adalah tadi kan jumlah time-nya 6 bulan itu ya, 6 bulan sama timnya berapa gitu ya. Oke, itu mungkin cukup jelas. Terus mungkin tadi yang kedua, tadi kan juga banyak beberapa metrik ya Dev ya. Tadi ada RPU segala macam gitu. Mungkin tadi kan juga Adam sempat ngebahas tuh tentang sebenarnya yang paling penting cuma LTV dikurang UE gitu kan ya. Boleh kasih ini nggak versi paling sederhananya banget sebenarnya LTV itu atau mungkin kayak misalkan metrik apa sih kalau mau ngitung secara basic nih, gua develop game, gua rilis, gak ada modal, terus habis itu keluar duitnya gitu kan ya dari Play Store segala macam kan. Nah itu gimana sih cara make bahwa itu sebenarnya kita untung apa rugi sih sebenarnya. Nah itu ada versi simplified-nya nggak ya? Yang mungkin bisa dipahamin banget sama developer yang masih baru banget nih gitu ya. Karena kalau misalkan tadi kan bikin rilis dapat duit 1 juta udah alhamdulillah gitu kan ya. Itu untung apa rugi gitu ya. Tapi itu kalau misalkan tadi ada cobain marketing nih segala macam. Nah itu gimana sih sebenarnya cara mungkin versi sederhananya banget gitu ya buat orang lebih Kalau mau paling, jadi sebenarnya LTV sama CPI itu apa sih? Kalau kita ngomongnya itu lagging metrics result. Itu metrics yang kalian nggak bisa apa-apain lah. Itu kayak revenue gitu. Misalnya kayak kalian punya target revenue 100 juta gitu misalnya sebulan. Kalau misalnya itu adalah matriks yang udah result, kalian udah nggak bisa ngapa-ngapain. Biasanya kita, makanya kenapa ada banyak leading matrix, flat matrix yang sifatnya kalau itu naik atau bagus, pasti resultnya bakal lebih bagus. Misalnya, kan revenue ya, tadi kan revenue kok misalnya X ya, kita nggak bisa ngapa-ngapain dan gitu. Ya udah X aja gitu. Tapi kalau misalnya nih, leading matrixnya apa sih untuk mencapai revenue yang bagus itu? Oh kita harus punya, rata-rata orang bayar harus 10.000 per bulan. Kan kita bisa ukur tuh. At least kalau misalnya orang bayar 10.000, chance kita untuk mencapai target revenue kita makin gede. Kalau misalnya terus leading metric lain misalnya retention day one, retention misalnya 50%. Kalau kita mencapai itu berarti at least result yang kita harapkan kemungkinan besar bisa tercapai. Nah, kalau misalnya ditanya kayak versi simpelnya, kalau misalnya pengen lihat kita untung atau enggak, ya paling gampang kan tiap bulan kan Google bakal ngerapal kan bulan ini revenue lu berapa, ya cek aja dari situ. Misalnya kayak kalian tim 3 orang, misalnya 3 orang gajinya masing-masing misalnya UMR gitu. Misalnya berapa? 12 juta gitu misalnya. 4 juta seorang lah. 4 juta seorang misalnya 12 juta. Ya udah kalau misalnya bulan itu misalnya kalian yang kalian terima dari Google misalnya 15 juta, ya udah merem dapat. Cuman itu nggak bisa menilai, kan gini ya, user itu nggak mungkin cuma main sehari kan. Bisa jadi dia main sebulan, bisa jadi main 3 bulan. Kalian jadi ketika kalian nggak tahu kayak future value dari user-user yang masih aktif di tempat kalian jadi benernya itu masih punya resource tambahan yang bisa kalian invest atau bisa kalian puterin gitu. Misalnya, oh ternyata kalau misalnya setelah dihitung-hitung potensial revenue kita per bulan bersama user kan misalnya ada 100 user nih main di bulan Januari, kan dia nggak mungkin cuma ngasilin duit di Januari kan. Bisa jadi dia bakal spend money lagi di bulan Februari, di Maret dia beli skin, di September dia beli sales, itu kan kayak masih ada future potential revenue yang kita nggak tahu, nggak bisa lihat sekarang. Nah benernya dengan memahami itu, kalian bisa tahu, oh ternyata revenue kita bulan ini 15 juta, padahal potensial revenue kalian yang kalian dapatkan dari user yang cuma main di bulan itu aja, itu lebih gede. Ketika kalian kalau misalnya kalian nggak tahu ini, kalian kan jadi oh ya udah tim kita cukup terus kayak ya udah happy, ya udah bisa as it is, tapi kalian jadi ada opportunity cost juga benernya. Oh benernya kita bisa loh hire 1 orang lagi, di mana kita masih bisa maintain profitability, di mana dengan hire 1 orang ini kita bisa ningkatin kualitas game kita, art kita lebih bagus, lebih polish, desainnya lebih keren, sehingga revenue kedepannya bisa lebih naik lagi. Jadi paling opportunity cost aja sih. Berarti gini ya, berarti kalau kita coba ngeliatin dari pendapatan saat ini aja itu sebenarnya kurang lengkap ya, karena kita cuma ngeliatin current user aja gitu kan ya. Tadi kan ada 2 tuh, ada yang revenue ada dari yang new user sama ada yang dari returning kan ya. Jadi kalau misalnya kita pakai metrik yang lebih banyak, kita bisa ngeliatin lebih luas ya sebenarnya kayak potensi duit yang di game kita itu gimana dibandingkan cuma ngandelin hasil akhir doang yang mana nggak bisa dirubah-rubah ya. Oke, jadi itu ya mungkin jadi artinya tadi beberapa metrik itu dipakai buat memprediksi gitu kan ya, prediksi semuanya. Terus kalau metrik-metrik yang udah di ujungnya duit ya udah nggak bisa diapa-apain gitu ya. Oke, itu cukup menarik sih. Oke, kalau gue coba dulu.
Nah terus mungkin aku juga mau nanya tadi kan, tadi mungkin agak kurang dibahas kali ya tentang sebenarnya cara dapetin duit di mobile game tuh ada apa aja sih? Tadi kan langsung ngitungin apa project revenue segala macam kan. Kalau Hmm. paling basic deh mungkin yang Dev pernah pengalamin itu kayak ada apa sih caranya buat dapetin duit dari mobile game gitu Ya. ya? Tadi sebenarnya udah sempat dimention sama di sesinya Pak Adam juga ya. Jadi kalau basically kalau di mobile in-app purchase, jadi orang bisa beli item, orang bisa premium juga kalau misalnya beli di awal. Cuman kalau premium kayaknya kurang lazim ya kalau di mobile. Kalau misalnya kayak kalau kalian bikin game premium ya kayaknya secara market condition, secara market potential ya mending hajar Steam sekalian daripada ke mobile. Terus abis itu ada subscription kayak Apple Arcade atau Google juga ada subscription juga. Terus dari yang terakhir dari ads. Kalian bisa pasang ads, game-game casual kan. Kebanyakan kalau game-game casual kan yang main kan orang-orang non gamer ya, kayak mama saya, orang tua saya, terus anak kecil yang belum punya duit jajan gitu. Nah biasanya mereka dimonetisasi dari ads. Mereka nonton ads, kita dapat duit. Kurang lebih 4 itu sih. Cuman biasanya juga ada yang sifatnya lebih B2B, jualan sponsor. Misalnya kayak misalnya kita bikin game puzzle gitu, terus kita jualan ke Indomaret gitu, kayak mau nggak kayak logo lu dipasang di salah satu stage kita gitu. Itu juga ada yang terjadi juga gitu. Berarti di luar tadi itu juga ada opsi di mana ya kita bisa nawarin orang buat masukin sponsorship gitu ya? Ya. Oke. Nah, Sebenarnya ujung-ujungnya kayak paling penting ada retention sih. Ketika kalian bisa mempertahankan user untuk main game kalian secara lama, opsi monetization tuh menurut saya relatif lebih nggak simpel sih, relatif lebih bisa dipikirin lah gitu. Oh, sih. Tapi kalau misalnya kalian udah nggak bisa make sure user kalian main game terus-terusan, mau caranya apa, mau in-app purchase, premium, subscription juga susah semua. Oke, berarti fokusnya harus dari orangnya mainin dulu gamenya Benar. agak lama sebelum kita mikirin duitnya gitu ya. Benar. Karena kalau nggak main ya jadi nggak Benar. masuk Dulu akal. bahkan sempat ada tuh game yang kayak donasi. Jadi, lu karena suka main game ini, donasi dong. Oh gitu, Iya. berarti bisnis modelnya donasi gitu Iya, ya? karena ada beberapa kan kita benernya ya kayak freemium atau donasi itu adalah bisnis model yang sangat-sangat cocok di ekonomi yang kapitalis kayak di dunia sekarang kan kita kapitalis kan, orang kaya ngesubsidi orang yang nggak punya. Free to play juga sama kan. Free to play adalah orang yang well, yang sebulan bisa spend 10 juta, 50 juta, itu tuh mereka tuh kayak mungkin kayak cuman 20% orang yang main game kita, tapi they can cover our revenue gitu, 80% of our revenue gitu. Dan berkat mereka orang-orang yang mungkin nggak bisa spend duit buat main game jadi bisa main game. Jadi kayak tinggal maksudnya kayak how to monetize sebenarnya opsinya tuh banyak ketika game yang kalian bikin tuh bagus. Oh gitu ya, sih. Jadi pokoknya ketika gamenya bagus, tadi ya, jadi kita bisa tadi kalau misalkan tadi kan bisa minta biar orang-orang yang kaya-kaya ini bantuin gamenya. Kasih dong sejuta, masa lu nggak punya itu, biar kita bisa run gitu. Jadi si donasi itu make sense biar lu tetap bisa main juga, makanya bantu kita gitu ya. Oke. Menarik banget. Oke. Nah tadi ya mungkin lagi tadi kan juga bilang bahwa kayak Super 1 dia bikin 10 game, 10 di kill ya. Kita kalau jelek project kill aja gitu kan ya. Nah, kalau buat developer pemula nih, yang dimana dengan duit terbatas gitu ya. Terus kalau habis di kill kan berarti bisa jadi timnya juga ke kill gitu kan ya. Jadi gimana sih caranya biar kita tetap survive walaupun mungkin ketika beberapa game pertama kita tuh jelek-jelek gitu, gagal-gagal gitu. Nah itu gimana secara gimana secara logika bisnisnya biar gue bisa nyiapin, oke, terus gue gagal pun gue masih bisa jalan terus nih developernya dibanding kalau cobain abis itu gagal timnya bubar gitu kan ya. Gitu. Good question. Mungkin kalau itu ujungnya tadi ya balik memahami kalian punya resource, kalian punya budget tuh seberapa jauh kan. Jangan sampai kalian kayak misalnya kita punya budget 3 bulan ya udah kita bikin game yang development time-nya 3 bulan, mepet banget tuh. Kalian kayak telat sehari udah nggak makan sehari. Ideally kalian bisa tahu runway kalian, jadi itu yang at least jadi tolak ukur. Jadi kayak ketika kalian tahu, oh nih kita punya budget buat 5 orang, buat setahun, ya udah kalian pikirin scope apa yang make sense untuk dikejar, mungkin setengahnya ya, mungkin kayak 6 bulan pertama. Jadi kalian masih ada waktu buat iterasi. Jangan sampai kalian tuh mepet. Jadi misalnya kayak, ya udah bikin scope game yang 6 bulan pas kalian pede kelar. 6 bulan sisanya buat iterasi. Kan soalnya jarang banget ada mobile games yang rilis pertama semua metrisnya indah gitu. Jadi kayak ideally ketika kalian launching, pasti ada matriks yang nggak sesuai sama benchmark, kayak tutorial, orang yang lost tutorialnya itu rendah banget, kita harus beresin tutorial, kan butuh waktu lagi kan itu. Jadi ideally ketika kalian udah tahu runway kalian berapa jauh,
kalian bisa bikin scope yang realistis buat dikejar sekaligus sama iterasinya juga. Itu satu. Kalian juga tahu, oh kita runway setahun, berarti kita dalam 6 bulan harus punya game yang retensinya 50%, sehingga kita bisa jualan ke publishers. Jadi dengan understanding runway, kalian bisa track back, oh kita milestone-nya mau kapan aja, targetnya apa aja, jelas. Jadi nggak tiba-tiba, besok bulan depan gaji kita habis, terus kita nggak dapat funding. Kan Bubar. jadi kita bubar, kan kebanyakan gitu kan. Sih. Oke. Tapi yang paling penting sebenarnya itu sih, Waf, kayak ketika kalian kayak jangan takut buat gagal, yang penting kalian ketika bikin game, itu kalian tahu iterasinya apa. Jangan sampai tiap kali kalian bikin, mungkin ini salah satu kayak kisah gagal yang menarik di Agate adalah kita sering gagal, tapi kita tuh nggak tahu ketika bikin game gagal itu nggak apa-apa. Tapi jangan sampai ketika kita bikin game gagal, terus bikin game berikutnya mulai dari nol lagi. Jadi make sure ketika kalian bikin game selalu ada iterasi yang kalian bawa ke produk-produk berikutnya. Misalnya itu bakal bisa lebih di-establish ketika kalian kebayang jangka panjang produk purpose kalian apa sih? Company purpose kalian apa sih? Jadi misalnya kayak, oh gue pengen bikin game multiplayer gitu misalnya. Tapi kan nggak mungkin dong, maksudnya game studio baru, 3 orang bikin multiplayer gitu kan. Ya udah di breakdown aja. Untuk bikin multiplayer itu butuh skill set apa sih? Oh gue butuh bisa tim back end gue harus kuat nih, bisa bikin game yang PvP di mana nggak nge-lag gitu. Nah nanti timnya suruh nge-breakdown untuk mempelajari itu tuh butuh ngerti apa aja. Misalnya, oh ya udah yang penting first build kita adalah gue pengen belajar gimana caranya gue bisa ketemu orang tapi asinkronus misalnya. Jadi kayak dari tim ideally bisa nge-breakdown dari big purpose-nya itu di breakdown kecil-kecil. Jadi kayak oh udah bikin produk pertama at least scope-nya kecil dulu tapi ada iterasi yang dibawa. Misalnya oh ya udah kita kayaknya setahun pertama mustahil bisa belajar langsung bikin online game gitu. Ya udah fokus gimana bikin misalnya mekanik battle yang sangat-sangat seru sehingga nanti kalau misalnya dibikin game multiplayer-nya itu bakal booming. Jadi ya udah gua iterasi gimana cara bikin battle yang sangat-sangat seru. Even offline pun seru. Jadi ada iterasi yang oh ya udah gagal nih, oke, oh ternyata dari gagalan ini kita belajar, kita dengar dari user, battle-nya itu nggak seru karena kelamaan, setengah jam baru beres. Oh kita harus bikin yang bite size 5 menitan, coba nih kita next produknya bikin game battle offline, tapi battle-nya cuma 5 menit, cek kayak gimana, iterasi terus. Oke, berarti kalau misalkan kita udah punya tim yang solid, berarti ya harus punya tahu kira-kira goalnya gimana, dan kalau terlalu ambisius harus dibikin beberapa milestone gitu kali ya, yang lebih kecil sehingga kalaupun gagal kita bisa pakai itu sebagai batu lompatan gitu ya, sebagai modal ya. Jadi sehingga walaupun gagal tuh nggak bubar dan kita udah ada beberapa plan gitu ya. Betul. Sama understanding itu ya kayak resiko itu bakal mungkin nanti Vandri atau sama Yanu bakal lebih ngejelasin proven better new. Ketika kalian bikin something jangan sampai terlalu banyak aspek yang kalian eksperimental bikin baru. Ideally ya tadi yang Adam ceritain ATM lah. Amati, tiru, modifikasi. Kalau kalian mau eksperimen, kecil aja, 5%, 10% of the development aspect. Jadi, soalnya saya ada mentor yang bilang, kalau kalian bikin sesuatu pertama kali, pasti gagal. Bikin hal baru pertama kali, pasti gagal. Butuh waktu buat iterasi. Tapi kalau kalian udah make yang udah proven best practice, pasti ya udah chance suksesnya lebih gede, karena udah proven di market. Nah itu mungkin saran buat teman-teman semua juga yang misalkan pengen coba baru ya mungkin ekspektasi awal-awal mungkin chance buat berhasil gagal gitu ya, lebih kecil tapi at least siapin biar ini kepake lesson learn-nya gitu ya, atau apakah teknologinya, apakah prosesnya, apakah bagian dari produknya bisa kepake buat next-nya sehingga kalaupun gagal nggak gatot lah ya, tapi gagal sedang gitu kan ya. Nah next ini mungkin ada 2 pertanyaan lagi nih, tadi kan juga Dev bilang ada cost of revenue tuh ada server cost segala macam, itu kan harus online ya. Nah kalau dari pandangan Dev sebenarnya kayak apakah kalau misalkan di mobile game nih harus online gitu? Atau apakah bisa nggak sih kita bikin game yang ya udah nggak usah ada cost of revenue-nya, kita langsung jalan, cuman kalau ada duit ada, kalau nggak ada nggak apa-apa gitu, cuman gaji tim doang gitu, mungkin boleh di-share nggak? Bisa. Jadi kalau kalian teman-teman lihat, sebenarnya kalau di App Store atau di Play Store tuh masih banyak banget ya game yang offline ya, game yang nggak perlu koneksi sama sekali dan perform well ya. Even kayak ada ya mungkin kayak mereka cuma butuh internet kalau misalnya pas lagi update atau pas lagi ada event gitu. Cuman masih banyak banget market yang atau banyak banget game yang deliver meaningful experience tanpa harus online. Jadi sebenarnya ujungnya
balik ke produknya sih, purpose-nya buat apa, buat siapa itu harus jelas. Kenapa? Jadi kan kalian harus nggak bisa kayak bikin, oh gue pengen bikin game offline karena lebih gampang, nggak bisa. Kalian harus tahu reasoning kenapa harus offline. Oh gue pengen bikin offline karena mostly orang yang main ini itu adalah anak-anak nggak punya kuota. Orang anak nggak punya kuota, rumahnya nggak punya wifi, dia bakal pilihnya main ini. Dia ke mall atau dia misalnya di sekolah, dia punya wifi, dia connect, pulang-pulang dia main. Jadi kayak why it's offline-nya itu juga harus clear juga. Jangan ya bisa jadi sih kayak oh gue pengen bikin offline karena lebih simpel, tapi juga kalian harus memahami market seperti apa yang bakal enjoy this experience. Iya, tadi berarti offline-nya juga bagian dari pilihan kita gitu ya, bukan karena pengen gampang aja gitu kan ya. Nah tadi mungkin namun karena tidak dikasih waktu tinggal 2 menit lagi ya. Nah kalau di offline tadi kan ada beberapa cara memonetisasinya kan adalah tadi kan Adam juga bilang kalau Mobile S itu karena free banyak download tapi belum ada duitnya. Makanya kita harus monetis kan ya. Nah kalau buat yang kayak tadi misalkan game yang nggak online itu cara monetisasinya gimana deh? Karena kan tadi kan mungkin kayak IAP gitu tuh apakah sama cara monetisasinya dengan game yang online gitu? Buat yang game offline gitu? To be honest, gue nggak tahu sih. Gue jarang main game offline, ntar mikir. Itu ada beberapa yang subscription based kalau nggak salah. Oh, I see. Kayak Apple Arcade gitu, ada beberapa game yang offline gue tahu itu. Ada juga yang beli in-app purchase, tapi ya itu tetap harus connect internet sih yang itu. Tapi ini cuma ketika mau beli doang. Iya. To be honest, gue nggak terlalu baik ngulik game offline sih. Tapi mungkin teman-teman bisa langsung ngecek lah di Play Store kan banyak di feature tuh game offline itu, coba cek aja mereka monetisasinya gimana. Kayak game Netflix tuh yang sekarang kan mereka banyak sponsorin game-game offline tuh. Oh, sih, jadi dia pakai sponsorship gitu ya. Oke, menarik ya. Oke, mungkin last nih sebagai penutup nih. Kan mungkin Dev kan juga bilang tadi share dia jadi mentor buat beberapa studio gitu kan ya, buat bisnis kan. Nah kira-kira apa sih biasanya common mistake yang tadi kan juga bilang banyak banget yang mengalami. Kira-kira top common mistake-nya apa sih kira-kira yang pernah dilakukan sama mungkin apakah yang developer baru atau baru studio atau tim baru bikin yang kira-kira itu kayaknya dengan sesi ini bisa kita cegah lah, jangan mengulangi lagi lah kalau gitu ya. Mungkin mau nge-highlight 2 tadi mungkin Adam juga udah sempat mention sih. Pertama data driven, kedua business acumen. Business acumen itu banyak banget kayak banyak banget studio baru yang mereka, mungkin saya sendiri juga orang yang, oh gue pengen bikin game karena gue seneng game, gue pengen bikin game ya karena pengen aja. Tapi ketika kita bikin game karena cuma pengen aja, tanpa goal yang jelas, tanpa business acumen yang jelas, kita jadi nggak jelas nih, oh gue mending bikin mobile atau PC, gue mending bikin free to play atau premium. Itu banyak framework berpikir yang nggak bisa di-decide kalau kita nggak tahu end goal-nya mau kemana itu. Itu satu. Jadi ketika dia nggak tahu end goal-nya kemana, ada orang bilang, oh gue sukses di mobile, premium, gue premium aja apa ya? Oh gue sukses di konsol, oh gue konsol aja apa ya? Jadi nggak ada jangkarnya gitu loh. Ikutin kata orang aja. Iya. Padahal kan ya nggak, maksudnya bikin game di PC juga nggak gampang gitu, nggak semuanya sukses juga. Bikin game di konsol juga nggak gampang juga. Tapi in the end kan kita harus punya reasoning, kenapa harus mobile? Kenapa kita harus free to play? Harus ada kejelasan gitu loh. Nah itu kan bisa dijawab ketika kita tahu end goal kita apa. Itu yang pertama. Terus yang kedua tadi pertanyaannya, oh top 10 mistake. Oh sama data driven. Ya, top 2 ya. Kalau yang free to play itu banyak banget ya, mobile studio yang ya ngerasanya kayak bikin game aja, tapi nggak dibaca datanya, kayak nggak tahu paling cuma tahu kayak active user mereka berapa, tapi nggak tahu ARPU-nya berapa, nggak tahu LTV, nggak tahu retention-nya berapa, gimana cara analisisnya itu lumayan common. Jadi banyak baca-baca tentang itu sih. Tentang data analytics itu. Oke, tadi mungkin 2 ya, berarti kayak apa bisa komen itu mungkin kalau kayak kita di kolam renang, belajar berenangnya lah ya, biar bisa berenang ya. Yeah. Kalau data analytics berarti cara ngebaca datanya. Nah, kalau kira-kira kayak kalau lu bisa kasih satu source, kira-kira kalau kita pengen belajar data analytics yang buat mobile game apa? Apakah situs atau apa? Atau mungkin yang sering lu pakai. Kalau misalkan gue nih baru nih gue mau belajar nih, gue kemana ya? Gitu. Kalau dari pengalaman gue tuh, Matrix pun biasanya kayak ada best practice-nya masing-masing. Jadi, tapi biasanya gue kayak baca-baca kayak pocketgamer.biz, terus gameindustry.biz, terus Unity dia juga sering nge-share tentang best practice di analytics. Kan dia kan ada platform analytics kan, dia sering bikin kayak report gitu, kayak best practice-nya, benchmark apa yang matter, benchmark-nya apa. Terus Newzoo juga, mereka juga nge-share beberapa data juga, jadi kayak
kita jadi at least bisa tahu lah benchmark dari market seperti apa. Cuman mungkin untuk best practice tentang data, to be honest gue kurang tahu sih kok source-nya. Soalnya gue dulu lebih banyak baca-baca artikel yang banyak terus naik-naik orang. Jadi mungkin kalau bisa teman-teman kan ini kan disupport sama Agi juga, sama IGGI juga ya. Kalian bakal ada mentor juga, tanya ke mentor lah. Kayak mentor kalian kayak cara baca data gimana, data yang matter apa, toolsnya apa. Makanya ini manfaatkan sebaik mungkin opportunity ini, kalian nanti bakal ketemu mentornya hebat-hebat, ketemu banyak networknya hebat-hebat, manfaatkan network itulah. Kurang lebih itu. Oke, thank you buat Dev buat jawaban penutupnya, dan ini gak karena waktu udah habis. Thank you buat teman-teman semua, dan thank you buat Dev buat Thank you. ngasih sesinya. Thank you. Thank you.